Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vita Fatimah dengan NPM 21130534148 dari kelas 4F Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah pembelajaran matematika SD. Baik, langsung saja. Baik, saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Kemudian akan Ibu absen terlebih dahulu ya. Bagi yang namanya Ibu panggil, bisa bilang hadir dan angkat tangan ya. Baik. Alin. Oke, hadir ya. Azrin. Hadir juga. Bella. Oke, hadir juga. Putri. Hadir juga ya. Sani. Oke, hadir juga. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Tidak ada yang izin ataupun tidak hadir. Baik. Pada hari ini kita akan belajar tentang volume bangun ruang. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan mengamati gambar dan teks, peserta didik dapat menentukan volume bangun ruang. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan gambar dan isi teks, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan volume bangun ruang dengan benar. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan bangun ruang? Nah, bangun ruang adalah bentuk bangunan yang memiliki isi atau volume. Bangun ruang memiliki 3 dimensi dan sering disebut sebagai 3D, yaitu bangunan yang bisa dilihat dari sisi bawah, sisi atas, sisi samping. Pokoknya dia itu memiliki isi dan juga volume. Nah, bisa dilihat di bawah. Nah, di sebelah kiri ini terdapat bangun datar. Bangun datar ini berbentuk seperti hanya bisa dilihat dari satu sisi. Kemudian di sebelahnya ini ada bangun ruang yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, bangun ruang ini bisa kita lihat dari sisi depan, sisi samping, dan sisi samping kiri dan sisi samping kanan. Nah, kemudian contoh-contoh bangun ruang. Ada apa aja sih? Contoh-contoh bangun ruang. Nah, yang pertama ada balok. Balok ini bisa dilihat ya di layar. Balok ini berbentuk seperti persegi panjang, namun dia memiliki isi dan volume. Kemudian ada kubus, ada limas, ada prisma, ada tabung atau silinder, dan kerucut. Apa sih maksud-maksud dari keenam bangun ini? Nah, akan kita bahas pada hari ini. Nah, yang pertama ada balok. Nah, bisa dilihat ya, balok ini dapat dilihat di gambar. Nah, di gambar ini terdapat keterangan. Nah, di yang sebelah ini merupakan balok KLMN OPQR. Nah,
Komponen-komponen dari balok ini, dia memiliki 12 rusuk, 6 sisi, 8 titik sudut, 12 diagonal sisi atau diagonal bidang, 4 diagonal ruang, dan 6 bidang diagonal. Mana sih yang rusuk? Nah, rusuk ini yang garisnya orange. Nih, ini adalah sebuah rusuk. Nah, kemudian mana sih yang namanya sisi? Nah, sisi ini nih yang berwarna oranye lebih muda daripada rusuk. Nah, ini merupakan sebuah sisi. Sisi itu KLPO. Nah, itu merupakan sebuah sisi. Kemudian titik sudut. Titik sudut itu yang mana sih? Nah, titik sudut ini K, L, M, I, P, R, O. Ini merupakan sebuah titik sudut. Nah, kemudian ada diagonal sisi atau diagonal bidang. Diagonal sisi itu yang mana sih? Nah, nih, garis yang berwarna biru ini merupakan diagonal sisi atau diagonal bidang. Kemudian diagonal ruang. Yang mana sih? Nah, diagonal ruang ini garis putus-putus yang berwarna biru. Nah, ini merupakan diagonal ruang. Kemudian bidang diagonal. Bidang diagonal ini yang berwarna kuning. Dia dari ORML. Nah, ini merupakan bidang diagonal. Nah, rumus dari volume balok yaitu P kali L kali T atau panjang kali lebar dikali tinggi. Nah, kemudian ada kubus. Nah, kubus ini merupakan persegi. Jadi sisinya itu memiliki panjang yang sama, memiliki panjang sisi yang sama. Seperti balok tadi, kubus memiliki 12 rusuk, 6 sisi, 8 titik sudut, 12 diagonal sisi atau diagonal bidang, 4 diagonal ruang, 6 bidang diagonal. Nah, rumus volume kubus yaitu sisi kali sisi kali sisi atau S pangkat 3. Nah, kemudian ada limas. Nah, limas, gambar limas ada di sebelah sini ya, ada di layar. Nah, di sini merupakan limas TABCD. Nah, komponen-komponen dari limas, limas memiliki 8 rusuk, 5 sisi, 5 titik sudut, dan 2 diagonal sisi atau diagonal bidang. Nah, ini merupakan limas segi 4 ya. Nah, rumus volume limas yaitu sepertiga kali luas alas dikali tinggi. Nah, jadi ketika nanti disuruh mencari limas segi 6, ya kalian menggunakan rumus limas segi 6 ya, yaitu dengan luas alas segi 6. Oke. Kemudian prisma. Nah, gambar prisma bisa dilihat di sini ya. Ini merupakan prisma A, B, C, D, E, F. Kalau tadi limas itu memiliki alas dan atasnya itu kerucut. Kalau prisma memiliki alas dan atasnya itu yang sama. Nah, di sini merupakan prisma segitiga. Nah, komponen-komponen yang ada di prisma segitiga ini, yaitu ada 9 rusuk, 5 sisi, 6 titik sudut, dan 6 diagonal sisi atau diagonal bidang. Nah, rumus volume prisma yaitu luas alas dikali tinggi. Kemudian ada tabung atau silinder. Nah, gambar tabung atau silinder ini bisa dilihat di layar ya. Ini ada tingginya dan ada jari-jarinya. R ini merupakan sebuah jari-jari. Nah, tabung ini memiliki sifat-sifat. Yang pertama memiliki 3 sisi, yaitu 2 sisi berbentuk lingkaran dan 1 sisi lengkung. Nah, mana sih sisinya?
Sisinya itu yang di bawah ini, di bawah lingkaran, dan atas lingkaran ini. Dan sisi lengkungnya yaitu yang merupakan ini, T ini, dari sisi T ini. Nah, kemudian yang kedua memiliki dua rusuk. Rusuknya itu yang berdiri tegak ini. Nah, kemudian tidak memiliki titik sudut. Karena dia berbentuk lingkaran, eh, maka dia tidak memiliki titik sudut. Rumus volume tabung yaitu luas alas dikali tinggi. Nah, kemudian ada kerucut. Nah, kerucut ini bisa kita lihat ya gambarnya di sini. Nah, sifat-sifat dari kerucut yaitu memiliki dua sisi, yaitu sisi alas berbentuk lingkaran dan selimut. Nah, kemudian yang kedua memiliki satu rusuk, dan yang ketiga tidak memiliki titik sudut tetapi memiliki titik puncak. Nah, rumus untuk mencari volume kerucut yaitu sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Nah, contohnya seperti ini. Kita akan membahas tentang prisma. Di sini ada sebuah prisma segitiga. Nah, sisi alas dengan alas segitiga 6 cm dan tingginya 4 cm. Dan tinggi prismanya 15 cm. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, prisma merupakan sebuah bangun datar dengan rumus mencari volumenya yaitu luas alas dikali tinggi. Nah, karena di sini merupakan alasnya segitiga, jadi pakai rumus segitiga. Luas alasnya menggunakan rumus segitiga. Nah, rumus segitiga itu apa sih? Ya, setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, alasnya ini 6 cm dan tingginya 4 cm. Dibagi 2 per 2 atau bisa kalian menggunakan setengah dikali 6 dikali 4, kemudian dikalikan dengan tinggi prisma. Tinggi prisma ini yang 15 cm ini. Nah, jadi 6 dikali 4 per 2 dikali 15 sama dengan 12 dikali 15 sama dengan 180. Nah, jadi volume prisma segitiga di samping ini yaitu 180 cm pangkat 3. Kemudian contoh lain lagi yaitu sebuah tabung atau silinder. Nah, tabung ini memiliki tinggi 20 cm dan rusuk 7 cm. Nah, untuk mencari volumenya yaitu dengan pi R kuadrat dikali T, luas alas dikali tinggi. Nah, luas dari lingkaran yaitu pi R kuadrat. Nah, dikalikan dengan tinggi tabung. Nah, kita bisa lihat di sini pi-nya 22/7, jari-jarinya itu 7 cm, jadi 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 20 sama dengan 3080. Jadi volume bangun tabung di atas yaitu 3080 cm pangkat 3. Kemudian ada contoh lagi nih, contoh lain. Nah, hitunglah volume silinder yang berdiameter 20 cm dan tinggi 30 cm dengan ketentuan pi-nya menggunakan 3,14. Jadi, lingkaran ini memiliki aturan. Ketika dia bukan merupakan kelipatan 7, maka dia menggunakan pi dengan 3,14. Nah, tetapi jika dia jari-jarinya merupakan kelipatan 7, maka bisa menggunakan 22/7. Nah,
Nah, di sini diketahui diameter dari silinder itu 20 cm dan tingginya 30 cm. Nah, diameter itu merupakan garis tengah dari alasnya. Nah, jari-jari itu merupakan setengahnya dari diameter. Jadi, jari-jari dari silinder yang berdiameter 20 cm yaitu 10 cm. Nah, bisa kita lihat di sini dengan rumus volume silinder Pi R kuadrat dikali T sama dengan 3,14 dikali 10 pangkat Pi. 10 pangkat Pi. 3,14 dikali 10 dikali 10 dikali 30, yaitu hasilnya 9.420. Jadi volume silinder tersebut yaitu 9.420 cm pangkat 3. Nah, setelah kita membahas dua latihan soal tadi, sekarang kita akan membahas latihan soal. Nah, ketika yang contoh tadi menggunakan rumus manual, nah sekarang akan Ibu berikan latihan soal, tetapi mengerjakannya menggunakan sebuah aplikasi dari komputer yang bisa digunakan untuk menyelesaikan soal matematika. Nah, aplikasi itu disebut namanya GeoGebra. Nah, di sini ada 3 buah soal yang akan kita kerjakan menggunakan aplikasi GeoGebra ini. Yang pertama, sebuah kardus berbentuk balok dengan ukuran panjang 32 cm, lebar 25 cm, dan tinggi 20 cm. Hitunglah volume kardus tersebut. Yang kedua, sebuah prisma alas berbentuk segitiga, panjang rusuk alasnya 10 cm, dan tinggi segitiga 5 cm, tinggi prismanya 16 cm. Tentukan volume prisma tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, sebuah mainan piramida alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi 8 cm. Jika tinggi piramida 12 cm, tentukan volumenya. Nah, 3 latihan soal ini akan kita kerjakan menggunakan aplikasi GeoGebra. Mari kita buka terlebih dahulu aplikasinya. Nah, ini merupakan tampilan dari aplikasi GeoGebra. Di sini saya menggunakan GeoGebra Classic 5. Nah, soal yang pertama tadi, sebuah kardus berbentuk balok dengan ukuran panjang 32 cm, lebarnya 25 cm, dan tingginya 20 cm. Hitunglah volume kardus tersebut. Nah, yang pertama kita akan membuat sebuah persegi dengan panjang kita menggunakan polygon tool. Nah, di sini ada menu-menu, ada view, file, edit, view option, tools, window, help, dan di bawahnya ini merupakan tools. Tools ini alat bantu untuk menggunakan GeoGebra ini. Nah, di sini ada move, ada point tool, ada line tool, ada perpendicular line tool, dan ada polygon tool, ada circle with center to point tool, ellipse tool, angle tool, reflect about line tool, slider tool, dan move graphic view. Nah, untuk membuat sebuah balok atau untuk membuat sebuah balok, kita terlebih dahulu membuat sebuah
bangun persegi panjang. Nah, dengan panjang kita menggunakan poligon tool ya. Nah, kita menggunakan poligon. Panjangnya 32. Yang pertama kita taruh di titik 0,0. Nah, kemudian kita tarik di 32. Nah, kemudian kita tarik ke atas dengan panjang 25 cm. 25. Oke, kita tarik ke samping dan kita 32,25. Oke. Nah, kita sudah membuat sebuah persegi panjang dengan panjangnya 32 dan lebarnya 25. Nah, setelah ini kita akan membuat balok. Nah, balok merupakan bangunan 3 dimensi. Maka kita akan ubah yang 2 dimensi ini menjadi 3 dimensi. Nah, kalau di GeoGebra klasik 5 ini kita bisa mengubahnya menjadi 3 dimensi dengan kita menggunakan tool view. Nah, di bawah ini ada banyak sekali menu-menu bar. Nah, kita pilih 3D Graphics. Nah, dan ini merupakan tampilan dari 3D-nya yang kita buat balok tadi. Nah, kemudian kita akan buat persegi panjang ini menjadi sebuah balok. Karena kardus itu berbentuknya seperti balok. Jadi kita pilih pakai tool piramid. Nah, di sini banyak pilihan. Ada piramid, ada prisma, ada extrude piramid, ada extrude prim, cone, silinder, tetrahedron, cube, net, dan surface of revolution. Nah, di sini kita akan membuat sebuah kardus berbentuk balok. Nah, balok itu merupakan sebuah prisma. Nah, kita klik extrude to prism. Kita klik bangunan yang ada di 3D Graphics. Nah, tadi tingginya kardus itu 20 cm. Jadi kita tulis ini 20. Oke. Nah, ini merupakan sebuah tampilan dari kardus yang memiliki panjang 32 cm dengan lebar 25 cm dengan tinggi 20 cm. Nah, kita disuruh mencari volume dari kardus ini. Gimana sih caranya mencari volume kardus ini di GeoGebra? Apakah kita harus memasukkan sebuah rumus yang tadi? Atau kita menggunakan tools yang ada di sini? Nah, kalau kita mengerjakan secara manual, kita pasti menggunakan rumus volume yang tadi. Namun, kita ini mengerjakan menggunakan GeoGebra, maka kita akan menggunakan tools yang disediakan oleh GeoGebra untuk mencari volume bangun ruang ini. Nah, caranya kita menggunakan angle tool. Kita klik segitiga ke bawah ini. Nah, di sini ada angle. Angle itu sudut. Kemudian ada distance or length, ada area. Area ini luas permukaan. Kemudian ada volume. Nah, kita akan mencari volume, maka kita menggunakan tools volume.
Kita klik tools volume, kita klikkan ke bangun ruang yang kita buat tadi. Kita klik. Nah, sudah muncul di sini volume dari kardus ini yaitu 16.000 cm pangkat 3. Bisa dilihat ya dari samping, dari atas. Kita bisa putar-putar ini. Karena namanya bangun ruang bisa dilihat dari segala sisi. Oke. Soal nomor 1 sudah terselesaikan. Jadi kardus yang berbentuk balok memiliki dengan panjang 32 cm dengan lebar 25 cm dan tinggi 20 cm, volumenya 16.000 cm pangkat 3. Sangat mudah bukan mengerjakan volume bangun ruang menggunakan aplikasi GeoGebra ini. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke soal nomor 2. Oke, kita close dulu. Kita hapus dulu. Oke. Oke, kita akan mengerjakan soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini sebuah prisma, alasnya berbentuk segitiga. Panjang rusuk alasnya 10 cm dan tinggi segitiga 5 cm. Oke, pertama-tama kita akan membuat sebuah segitiga dulu dengan panjang rusuk alasnya 10 cm. Nah, kita menggunakan poligon seperti yang tadi 10 cm. Yang pertama kita di titik 0, kemudian di titik 10 karena ini, kemudian di tinggi segitiganya 5 cm. 5 cm. Nah, kita sudah membuat sebuah segitiga dengan panjang alasnya 10 cm dengan tinggi alasnya 5 cm. Nah, kemudian kita buat sebuah bangunan 3 dimensi dengan cara klik view dan 3D graphics. Nah, sudah terlihat ya.
di sini. Nah, kita sudah, ini ada sebuah segitiga yang kita buat di lembar tadi, kemudian kita buat menjadi sebuah bangunan 3 dimensi. Nah, seperti yang tadi, ini merupakan prisma, alasnya berbentuk segitiga. Kita menggunakan tool yang ada di piramid, kita extrude to prism. Nah, kemudian kita klikkan di bagian segitiga ini, tingginya berapa nih? Tingginya 16 cm. Kita klik 16. Nah, kemudian oke. Nah, besar sekali ya. Kita kecil. Kita perkecil skalanya. Nah, bisa dilihat di sini sudah terlihat ya. Prisma dengan alas segitiga yang panjang alasnya 10 dan tinggi alasnya itu 5 cm dan tinggi prismanya 16 cm. Oke. Oke, sorry, geser. Sudah terlihat di layar ya, di sini sudah berbentuk sebuah prisma dengan alas segitiga. Ya, bentuknya seperti ini. Kemudian kita disuruh mencari volumenya lagi nih. Caranya sama seperti yang tadi. Caranya yaitu dengan menggunakan tool angle. Kita klik segitiga bawah ini, kemudian volume. Nah, kita klik di bangun yang kita akan cari volumenya. Klik. Nah, volume dari sebuah prisma segitiga yang panjang alasnya 10 dan tinggi alasnya itu 5 dan tinggi prismanya 16 cm, volumenya yaitu 400 cm pangkat 3. Nah, sangat mudah bukan menyelesaikan sebuah volume bangun ruang di aplikasi GeoGebra ini. Kemudian soal nomor 2 sudah terselesaikan nih. Tinggal satu soal lagi, soal terakhir. Nah, kita akan mencari volume bangun ruang yang terakhir. Sebuah mainan piramida, alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi 8 cm. Jika tinggi piramida 12 cm, tentukan volumenya. Oke. Sekarang kita akan mencari volume dari piramida. Piramida itu 5 ya. Nah, mainan piramida ini alasnya berbentuk persegi. Panjang sisinya 8 cm. Kita klik dari 0,0 ke angka 8. Angka 8. Nah, di sini kita sudah membuat sebuah persegi. Kemudian kita buat menjadi 3D. Nah, sama seperti tadi kita menggunakan tool piramid, extrude to pyramid.
klik bangun segi persegi ini, klik tinggi piramidnya 12 cm. 12. Oke. Nah, oke. Kemudian, nah, ini merupakan tampilan dari piramida dengan alas persegi dengan panjang sisi 8 cm dan tingginya 12 cm. Nah, kemudian kita disuruh mencari volumenya. Volumenya kita menggunakan volume, kita klikkan di bangun ruangnya. Nah, kita sudah mengetahui volume dari piramida ini yaitu 256 cm pangkat 3. Nah, dari ketiga soal tadi kita sudah menyelesaikan semua soal dan soal-soal yang ketiga tadi sangat mudah dikerjakan menggunakan aplikasi GeoGebra Classic. Nah, aplikasi GeoGebra ini sangat membantu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam matematika. Ya, salah satunya permasalahan dengan mencari volume sebuah ruang ini. Nah, dari pembelajaran hari ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ini, kita dapat dengan mudah menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan bangun ruang. Salah satunya dengan mencari volume sebuah bangun ruang. Nah, mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya sebagai pemandu ataupun saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.